Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib. Kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, untuk jadwal malam hari ini siapa yang kelompok 2? Kelompok dua ya, Sat ya? Iya, Pak. Boleh, Sat? Awalan, Sat. Kelompok 2 itu Bu Yuniati, Mbak Rahma, Ibu Mutaufik, Pak Jaka Soleh, Pak Syarif, Pak Daniel Hasan, Pak Abdul Ghani, Mas Dasrel, Pak Sunario, Mas Wasil ya, Pak. Semuanya. Silakan. Seharusnya rame ini, 12 orang yang punya tugas saja 12 orang. Bagi-bagi aja lah. Saya coba di Baik. awal, Sat. Silakan Bapak, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi walau kana min makulil lahmi wajibun khobar. Sampai situ, Sat? Ayo, ya, siapa yang mau lanjutkan bacaannya? Keren sudah, nggak ada catatan. Silakan. Siapa yang mau lanjutkan? Ya, nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Nah, Ustadz, Ana. Silakan, Bu. Wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini. Lanjut. Terus. Wahyal musammatu bil ainiyati takunu bizawali ainiha. Terus, Bu. Wa muhawwalatu zawali awsafiha. Wa muhawwala apa ya? Oke. Wa muhawwalatu. Oke, lanjut. Zawali awsafiha. Panjang ini, Bu. Terus? Min au launin au rihin. Oke, au Rihin. Wa muhawwalati tadi ya berarti. Baik. Ayo, siapa yang coba lanjutkan? Halo, Pak. Ya, Pak Ustadz, coba. Silakan. Ayo, Pak. Fa'in bako mun najasati dorro. Terus. Au launin au rihin. Terus. Asru jawal. Oke. Jawalahu lam yaldor. Oke. Silakan, Pak. Wa in kanatin najasatu. Terus. Ghairu musyahadatin wa hiyal mutammatu bil hukmiyati ayati jar bil ma'i ala al mutanaj
biha walau marratan wahidatan. Walau marratan wahidatan. Coba dari yang lain sebentar. Kita coba buka sesi koreksi dulu. Dari bacaan pertama, Pak, ada yang mau dikoreksi? Terus dari yang kedua juga silakan. Silakan, Pak. Bapak, Ibu. Ya Ustaz, Silakan. dibaca Sesi. ulang. Enggak, ada kesalahan enggak tadi? Ada. Yang mana, Pak? Taro. Hah? Asaro. Fi'il madhi. Sebentar. Ini suaranya siapa, Pak? Yang Pak Mahardika. Oke, Pak. Kayaknya headsetnya, Pak. Ada masalah dulu, Pak. Bisa dicek dulu. Pertama apa? Asaro. Asyara. Nah, yang benar apa kira-kira? Ya asaro. Yang ini? Yang ini kah? Tadi bacanya asru. Asru. Yang benar menurut sampean? Sepertinya itu fi'il madhi. Fi'il madhi ikut wazan? Gak apa-apa, salah. Silakan. Asaro. Asyara. Oke. Silakan yang lain. Kita coba cek di kamus nantinya. Yang lain, Pak? Asuro. Oh, ada yang asura di sini, Pak. Berarti sudah beda. Kamus ada dua sih, tadi tuh saya cari ada dua ya. Ya, kalau memang ada dua ya gak apa-apa. Berarti benar semua. Lanjut. Apa lagi? Bako. Jaro itu tadi Ustaz. Nah, ini Yang Pak bako. Sudaryo. Ini apa yang benar? Ini sudah ada ianya, Pak. Bakia. Iya, Pak. Lanjut apa lagi? Jaro tadi Ustaz, jarol ma. Ya, ada yang baca Jaryul jaro, lah. Pak. Fayakfi jaro seperti itu. Apa yang Jaryul ma. benar? Jariul ma. Jariyu. Oke, kita Dari coba rumah. nanti. Ya, belum tentu Saya sudah koreksi. saya tadi bilangnya Jariu juga, Tat. Tadi bilangnya saya juga Jariu juga, Tat. Sampean bayangnya Jariyu. Ya, Jariu Ya, juga. Tat. oh, berarti kena fitnah itu namanya, Pak. Oke, tak hapus dulu. Lanjut. Mana? Gak ada yang salah lagi? Tadi yang launun gitu. Tadi dibacanya launin kalau bacanya. Oh tadi atofnya ya tuh Sat. Iya benar. Salah tadi. Harusnya Silakan. launun. Atofnya kepada tokmun tuh kan. Heeh. Tadi Harusnya dibacanya? launin. 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 Oke. Launin kalau nggak salah. Yang bawah Sat. Oh, yang bawah. Oh, ini. Ya tadi atofnya ke Ya salah itu atopnya salah. Oke. Jadi ini beda ya. Kalau ini nanti launin sepertinya. Kalau ini launun ya yang benar. Launin. tokmun dia. Oke. Baik. Mana lagi? Kayaknya kalau sudah dikoreksi seperti ini, yang baca berikutnya harus benar semua. Ayo silakan. Saya kasih kesempatan untuk perbaiki. Silakan. Sebelum kita coba, ini prakteknya sudah benar, cuma nanti kita tetap buka kisi-kisi i'rabnya, Pak ya. Lihat prosesnya seperti itu kan. Ayo silakan yang kelompok 2 yang punya tugas sekarang biar kebagian semua. Sehingga silakan bisa bacakan ulang. Biar lebih banyak membacanya daripada teorinya seperti itu, Pak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslu jami'il abwabil wal awrati. Kok Walau kana min auros apa? Sampean baca? Arwati. Kok dibalik? arwati. Lanjut. Walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Wa kaifiyatu ghusl najasati in kanat musyahadatan bil aini. Wa hiya al musammatu bil ainiyati takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin fa in baqiya ta'mun najasati durran aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurru wa in kanatin najasatu ghayra musyahadatin wa hiya al musammatu bil hukmiyati fayakfi jaryul ma'i alal mutanajjisi
biha walau marratan wahidatan. Coba kita baca sama-sama, kita buka Pak. Jadi ini apa bacaannya? Sepakat apa ini bacaannya? Ghuslu. Ghuslu. Padahal kalau kita baca ini banyak kemungkinan Pak ya, bisa kita baca ghusala. Kenapa kok bisa condong ke ghuslu? Tapi jangan alasan karena ada tadribnya seperti itu. Anggaplah kita kosong Pak, gak usah ikut tadrib, gak usah, gak apa-apa Pak. Kenapa kita lebih memilih ghuslu daripada baca wasalah? Padahal ini baca wasalah bisa, baca wusilah bisa juga. Wusilah, basuh. Ya, ya dibaca apa? Dibaca wasalah bisa berarti dan dia mandi atau membasuh. Kita baca wusilah dan dia dimandikan. Seperti itu kan? Atau dia dibasuhi. Coba kenapa sampean itu memilih itu jadi waslu seperti itu Pak? Kok bisa dibaca ghuslu? Mungkin dari maknanya. Maknanya sama aja. Ghuslu itu mencuci atau membasuh. Karena kan dia pekerjaannya Ustaz, masdar. Iya. Pekerjaan yang dilihat. Jadi sebenarnya ya kita harus ada wawunya konsep anunya ya. Ya wau kan masuk pada fil madhi ya gak apa-apa kan. Wa dzakarul musannifu bisa saja tuh. Gak ada masalah di situ. Cuma kita mau menyesuaikan dengan yang di sini. Kemarin itu kita mengatakan wa kullu ma'iin. Jadi mubtada ya. Iya kan? Jadi itu semuanya tanpa subjek, tanpa makna waktu seperti itu. Maka di sini juga tidak ada waktunya. Di sini adalah masdar. Jadi wasala yausilu bisa waslan, bisa uslan. Tapi umumnya apa? Kalau mandi itu uslu, kalau membasuh itu waslu. Oke, jadi kita lihat di kamus ya seperti ini, Pak. Jadi masdarnya adalah bisa waslu, bisa ghuslu. Cuma ini istilah lah, memang istilah dalam fikih. Oke, sehingga maknanya apa kalau kita baca waslu dan membasuh. Dan adapun ya, karena ini ini narasi baru. Dan adapun membasuh kan masih belum sempurna. Membasuh apa? Kira-kira mau jadikan apa kalau belum sempurna? Pasti ada sambungannya. Maka sambungannya itu disebut apa Pak? Sedangkan cara bacanya apa itu? Kita cari saja di kamus. Jami itu artinya seluruh atau semua. Ya. Maka kita jadikan mudhaf ilaih. Ya ingat mudhaf ilaih itu hukumnya jar, tapi kita harus mencari tanda i'rabnya. Kira-kira apa i'rabnya? Apakah jar menggunakan fathah? Ya ini umumnya, seperti umumnya maksudnya ini normal Pak. Begitu juga yang di depan tadi. Karena sama-sama isim mufrad ya. Isim mufrad Pak. Walaupun maknanya jami itu kan banyak. Oh itu maknanya saja, namanya isim jamak Pak, seperti itu. Annas itu dari segi lafadz tetap disebut mufrad Pak. Tapi dari segi makna bisa dianggap banyak. Makanya disebut isim mana. Sehingga kalau ada dhamir kembali pada annas itu boleh dua Pak. Boleh kita mengatakan huwa, boleh kita mengatakan hum. Iya. Pak, jangan iya Pak, kok perempuan terus Pak. Perempuan. Hum. Makanya dalam Al-Quran wa minan nasi man yaqulu, tidak mengatakan man yaquluna. Ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil akhirati. Tidak mengatakan huwa, tapi mengatakan hum. Nah, itu menandakan bahwa annas itu boleh menggunakan dhamir mufrad, boleh menggunakan dhamir jamak. Makanya langsung itu prakteknya dua dhamir yang dipakai sama Al-Qur'an. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Mereka kembali kepada annas, Pak. Oke, paham ya. Wa ghuslu jami'il, masih kurang sempurna, membasuh seluruh apa? Masih kalau kurang sempurna itu kalau itu kalimat isim berarti dia butuh mudhaf ilaih, Pak, bukan butuh pada maf'ulun bih ya. Kecuali memang bisa diamalkan nantinya. Maka di sini dibaca menjadi mudhaf
Nus. Dibaca wa waslu jami'il Abwali. abwali. Nah, kalau ada wawunya maka Atop. Of. diatofkan wal arwasi auras ya. Arwasi. Itu Nah, itu diambil saya agak kebingungan tadi tuh nyari di kamus karena asalnya apa saat itu ya? rausun, Mbak. Rusun ya. Rausun di jamak arwas. Rotun. Ya rusuh. Ya, ternyata gak ada, Pak. Di kamus juga gak bisa ini. Katanya adanya yang mufrad. Kurang lengkap berarti kamusnya. Tadi saya Rausun. ngikutin itu aja yang apwa itu tadi ngikutin Ada di pola. kamus bin Mahmud. Mahmud, ya. Ngikutin apwali aja tadi saya tuh karena pasti wanya itu di ada Mahmud Yunus itu gak, Pak? Ya, Oke, itu paling kamus kecil bin tapi Mahmud aja deh. Kiai ada itu. ya saya punya juga, Pak. Saya beli itu 2007 dulu. Masih 11 tahun ada. 11.000. Gak tahu sekarang berapa sudah. 11.000 kah atau berapa? 30 kah? 30 atau berapa ribu gitu? Lupa. Tahun 2007. 20.000 Kiai. Hah? 20.000. Sekarang berapa? Oh sekarang wallahu alam nih Kiai kalau sekarang. Sekarang 2007 itu nggak sampai kayaknya, Pak. Berapa itu masih? Saya beli masih 20.000. Oke. Tahun berapa, Pak? Ada sekitar 2008. Oh, lumayan iya, lama juga ternyata nih. Iya. Wal Arwasi. Oke, ini jamak ini, Pak. Apa namanya? Sir ya, sehingga dia jarnya menggunakan kasroh juga. Terus berikutnya adalah Walau. Walau kana. walau kana. Oke, kok bisa seperti itu ya? Karena ini sama-sama mabni, Pak ya. Dan bahkan kananya mabni juga ini. Nah, maka kalau kita lihat ya waul kita bisa jadikan wau hal, Pak, karena ini menjelaskan keadaannya. Keadaan Launya dari huruf syartiyah bukan Kiai? Huruf syartiyah bukan? Syartiyah, lau. lau itu syartiyah, Pak, tapi fungsi Syartiyah, ya? taklil namanya, takliliyah. Iya. Faidahnya walau Karena ya. Jadi bagaimana cara jawabnya nanti kalau sudah disebut laukana, kan tidak ada jawabnya di sini kan? Maka di sini seakan-akan walau kana mim ma'kulil lahmi, ya. Walau kana min ma'kulil lahmi apa namanya? Waslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Nah, sebegitu jawabannya nanti. Oke, seperti itu jawabannya. Jadi seakan-akan bilang walau kana min ma'kulil lahmi ini ya, waslu ya fahwas ala jami'a ya, jadikan fi'il jawab syaratnya bisa. Fahuwa waslu jami'il abwali wal arwasi bisa. Wajibun. Atau fawaslu sama fawaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Maka karena jawabnya sudah ada di depan ya gak usah pakai jawab syarat itu, Pak, yang Syarat. banyak di Al-Qur'an itu in syartiyah atau law itu gak pakai jawab syarat. In nafa'atil zikro misalnya. Jadi tetap in disebut harfu syartin. Nanti jawabnya adalah fadzakir in nafa'atil zikro, seperti itu. Zikra. Walau kana, jadi kana amil nawasih ya. Namil nasih kalau sendirian hukumnya mabni karena ini fi'il madhi, cuma dia tidak punya fa'il melainkan punya isim. Maka butuh Jadi kalau pada dibilang fi'il madhi nakis boleh nggak Kiai? Kenapa, Pak? Fi'il madhi nakis. Iya, Pak. Kalau i'rab lengkapnya fi'lun madin naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Cuma enggak muat kalau dimasukkan semua, makanya di sini disingkat. Nawasih aja Kiai ya. Oke, ini jar majrur sekaligus menjadi khobar. Jadi cara memberi makna bagaimana? Walau kana, meskipun Jikalau iya, iya apa, Pak, maksudnya, Pak? walaupun membasuh Jami'ul abwali wal arwasi, Pak. Oke, jadi di sini apa makul itu artinya bisa dimakan. Diambil dari kata apa? Akala. Ya, kulu aklan fahuwa akilun wa dzaka Makulun. Oke, jadi kalau diterjemah coba kita terjemah wa waslu jami'il abwali
Dan adapun Membasuh membasuh seluruh kencing kencing dan kotoran walau kana mimma kulilami meskipun pun kotoran, kencing dan kotoran seperti itu dari dari hewan yang bisa hewan dimakan. dagingnya ya. Makulil lahmi itu dimakan dagingnya, maksudnya halal ya. Semua kan bisa dimakan, tapi ada yang halal, ada yang enggak. Ini yang halal maksudnya. Jadi ini jadi khobar dari kanah, jumlah dari makul ini, sibul jumlah ya namanya. Masih belum sempurna Pak. Jadi ini adalah ya seakan-akan royah ya, meskipun itu adalah yang bisa dimakan dagingnya hewan tersebut, maka hukumnya ini Pak. Wajibun. Itu wajib pembasuhnya. Oke, jadi khobar dari Rasulullah tadi. Karena mengikuti yang dalam kurung ini ya, ini tambahan dari Ibnu Qasim, Fathul Qorib Pak. Fathul Qorib. Yang caranya ya. Oke, lanjut. Sampai di sini wajibun ya artinya wajib, wajaba yajibu, wajibun. Ya. Masdarnya wujuban Pak ya, wajaba yajibu, wujuban. Bukan wajiban ya, tapi wujuban wa maujaban fahuwa wajibun. Oke, berikutnya kita coba lanjut ya, hukumnya wajib. Apa bacaannya ini Pak? Oke, jadi apa kira-kira? Mubtada. Ya, wow istinafiyah mubtada. Apa artinya? tata cara. Kaifiyat. Tata cara. Jadi kaifiyah itu diambil dari apa kira-kira Pak? Kaifiyah itu. Dari kaifah itu Pak, keadaan Pak. Bagaimana? Kaifah. Iya kan? Kaifah itu kalau kita artikan apa Kak? Keadaan atau hal ya. Bagaimana? Maka kalau dijadikan istilah kaifiyah, tata cara itu ya bentuk seperti itu ini. Kayyafa ja'alahu kaifiyatan ma'lumatan. Ada kalau mau membuat fiilnya ada Pak, fiil madinya kayyafa. Tapi kaifiyah ini istilah sepertinya karena iya-nya di ya nisbat ini Pak. Ya nisbat. Bersifat keadaan seperti itu Pak kan? Bersifat keadaan itu berarti tata cara. Ya, jadi gampangnya ya tata cara seperti itu. Tapi prosesnya dari tadi itu kenapa Pak? Hati-hati ya. Tapi nih. Hati-hati Mam. Aduh Pak Furqon ya. Oke, wa kaifiyatu masih belum sempurna. Adapun tata cara, kira-kira butuh sambungan nggak? Oke, maka di sini disambung dengan mudhof ilaih. Tata cara membasuh. Sempurna tidak maknanya? Belum. Oke, maka kalau masih belum sempurna lanjut saja Pak. Adapun tata cara. Terus untuk mengetahui sempurna atau tidak, ya maka harus diterjemah Pak, dirangkai dulu. Seperti itu. Dirangkai, makanya kita harus mencari makna lah. Ketika kita sudah paham artinya itu lebih mudah. Itu Pak tanya yang tahu ini, yang sudah lancar baca. Tambah kita mengetahui maknanya, tambah gampang untuk merangkai jadi apa seperti itu ya. Maka di sini semuanya jadi mudhof ilaih ya, waslin an-najasati. Maka kalau diterjemah dan adapun tata cara membasuh najis. Masih belum sempurna ini Pak. Terus kemudian masih ada masih ada persyaratan inkanat. Lanjut bacaannya apa ini? Ada musyahidah, ada musyahadah. Coba cek itu apa yang benar. Siapa yang bilang musyahidah tadi? Ya musyahadah Pak, kelihatan Pak. Kelihatan, gampangnya kelihatan. Ingkarat musyahadatan bil aini. Jika terlihat oleh mata, bisa disaksikan oleh mata, maka bagaimana? Masih belum sempurna, belum ada jawabnya. Masih belum sempurna ya. Wahya ini bahkan narasi sambungan dari ingkanat.
Wahiyal musamma. Sama Oke, ini khabar. Musammatu. Oke, musamma itu apa artinya? Ya sama Pak, itu musamma yang seperti umum-umumnya itu diambil dari kata sama yusami. Musamman. Musamma. Ya, apa itu musamma? Kita cek dulu. Musamma diambil dari kata sama. Dinamakan. Diberi nama atau dipanggil seperti itu ya, dinamai. Yang dinamai atau diberi nama bil aini. Yati. Bil ain Ya. Ainiyati. Bil ainiyati. Bil Bil aini. ainiyati. Tasdid ya. Maka disebut dengan ainiyah. Dan Iya. najis yang terlihat itu diberi nama musammati bil ainiyati. ini Jadi Ainiyah. cara kenapa? Oke, jadi ini mubtada. Ini khabarnya ya. Khabarnya terdiri dari biar majur. jar majrur ya. Ini enggak tertulis kayaknya di sini ya. Al-musamma. Khobar duanya Sat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, ini khabarnya wahiyya al-musamma. Kok saya Pak ya? Aduh, kurang kopi ini Pak. Ngopi Ya, dulu kita Sat, ngantuk ngopi. nih. Tadi langsung wahiyya al-musammatu bil ainiyati. Ya, ini adalah khabar, padahal sudah jelas khabar. Wahiyya al-musammatu bil ainiyati, dan itu disebut dengan najis ainiyah. Iya. Maka ini khabar dari kaifiyah itu tadi. Bagaimana tata caranya? Nah, ini Pak. Boleh kita ngambil khabar dari takunu sebagai khabar dari kaifiyah itu. Jadi kan narasinya seperti ini. Adapun, coba kita terjemah sama-sama ya. Dan adapun membasuh Basuh. najis jika berupa najis yang terlihat oleh mata atau nama lainnya adalah ainiyah, maka ini sebagai penyempurnanya takunu. Itu keadaannya. Maka keadaannya ya, tata caranya ya sama bil bizawa ainiyah. Jadi zawal itu Dengan masdar. menghilangkan. Apa artinya zawal Pak Bu? Hilang. menghilangkan Bizawali ainiyah. Bizawali ainiyah, dengan hilang. Ini zawal ini sebenarnya maknanya hilang, kok bukan izalah ya Pak ya? Dengan menghilangkan seperti itu, kok dengan hilangnya izalah. Penghilangan. Jadi kalau izalah kan menghilangkan, kalau Kirkan. zawal itu kan hilang. Dengan menghilangkan. Ada nggak zawal itu mempunyai makna menghilangkan juga? Masdar dari fi'il. Ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Zawal mempunyai makna menghilangkan. Berarti kalau ini menggunakan zawal itu, ya kita bisa menerjemah dengan hilang seperti takunu bizawal, yaitu dengan hilangnya zatnya. Najis Seperti itu ainiyah. Bapaknya. Berarti Pak gak usah ada upaya dari manusia itu sendiri. Kalau memang sudah hilang, gak usah. Itu berarti kenapa musonib menggunakan kata zawal. Kalau izalah itu kan ada usaha Pak. Iya. Usaha dari Menghilangkan. dari manusia. Tapi kalau menggunakan zawal itu Hilang. Hilang aja gitu. ya, yang penting hilang, baik itu kita lakukan dihilangkan atau enggak, itu jadi zawal artinya. Oke, jadi bisa seperti itu. Tapi kan ada kata Atau hilang sendiri. takulunya Kiai. Hah? Caranya dengan menghilangkan. Dan ada pun cara mensucikan, Pak, yaitu dengan Iya, hilangnya. ada kata takudunya. Iya, Kalau maknanya dengan menghilangkan lebih masuk tuh Kiai. Takunu. takunu, adapun tata caranya jika itu berupa najis ainiyah, takunu bizawaliha, maka takunu itu Dengan apa Pak? Maknanya menghilangkan Pak? najis ainiyah. Apa Pak? Takunu apa maknanya, sampean terjemah Pak Furqan? Dengan cara menghilangkan najis Dapat dari ainiyahnya. mana caranya? Sampean dapat dari mana dengan caranya? Takunu artinya apa? Ada. Harus Ustaz. Harus. Itu kan Pak Furqan gabung dari atas seperti itu. Kalau diterjemah Iya, betul. bebas.
Terdapat. Bisa maknanya apa? Terjadi, bisa, atau Harus. adanya. Nah, ya. Ya bisa diartikan, adapun tata caranya adalah terjadi hilangnya, nah, seperti itu. Terjadi hilangnya apa? Zatnya, ainiyahnya. Maksudnya Pak Furqon, kalau ditanya apa sih kok musonib menggunakan kata zawal kok bukan izalah. Jadi kalau izalah itu ada upaya dari orang, seperti itu. Misalnya kita mancing ternyata sudah apa? Bersih seperti itu ya. Maka Ikannya. iya, masa mau dizawalkan juga ya kan? Itu kan sudah zawali aini ya, berarti sudah nggak najis seperti itu. Dan perlu diingat bahwa arwas itu Pak kalau berupa binatang besar Pak, ikan besar Pak. Kalau binatang kecil itu enggak Pak, itu dimafu. Kalau binatang kalau apa? Ikannya ikan kecil. Teri gitu. Kalau teri dihilangkan, gimana Hilang caranya semua Pak? dari. Oke. Terus atau ini ya sebenarnya bukan atau ya wa muha. Walatan. Bukan hilang zatnya saja kalau berupa ini ya. Tapi ini umum Pak ya, ghuslun najasati ini umum, bukan hanya arwas saja, tapi itu kotoran-kotoran yang ada bentuknya seperti itu. Setelah hilang ainiyahnya bagaimana? Wa muha Walatan. walati zawa. Zawari. Sambung terus Pak. Zawali ausofnya. Muhawalah itu apa artinya? Hawalah itu Pak. Berusaha. Upaya, berupaya. Hawalah ya. Coba berdaya upaya, berusaha mencapai dengan daya upaya. Ya, hawalah. Ya, dengan berupaya menghilangkan sifat-sifat Di najasatan. apa itu sifat-sifatnya kan masih belum jelas. Apa sifat-sifat dari najis itu? Nah, di sini min bayan namanya Pak. Min au launin au Rihin. itu apa artinya? Dari Aroma. rasa Pak. Rasa. Itu lebih pada rasa, bukan dari makanannya Pak. Min dari dimakan misalnya ya. Cara menghilangkan najisnya ya dimakan dulu baru hilang. Nah, jadi ini tokmin itu merasai dengan lidah. Terus kalau itu berupa kotoran masa mau dijilat dulu Pak? Gimana caranya Pak? Diisep ya. Dimut. Mohon maaf, ada tai kucing kah atau ada tai ayam masa? Dikasih suruh temen Kiai. Tapi kalau sudah artinya warna dan aromanya itu hilang, sudah mewakili belum? Dari dulu saya penasaran ini, kenapa kok ada istilah tokmin hilangkan rasanya? Jadi harus dicicipi dulu kah atau gimana? Ayo gimana Pak? Ada yang pernah nemukan? Pasti ada biasanya jawabannya itu, entah di pejurinya seperti itu. Oke, lanjut. Iya Ustaz, saya bingung juga itu Ustaz. Kenapa Pak? Wa muhawalatin tadi itu dia maktufnya ke zawali saja. Iya. Kalau maktufnya dengan apa kedudukannya bisa nggak Ustaz? Wa muhawalatan gitu. Karena kedudukannya jadi khobar kan. Oh, khobar. Takunu bi zawali ainiha. Ya, zawalinya kan jadi khobar. Takunu bi muhawalati. Nah, taknya ikut. Enggak, maksudnya muhawalati kan ikut dengan zawali Ustaz ya. Nah, tapi kalau misalkan dia ma'atufnya ikut dengan kedudukannya menjadi khobar dari takun gitu. Sebentar Pak. Itu boleh enggak ya? Jadi Ya, kadang ada kalimat yang diikutkan pada mahalnya gitu loh. Ya, betul ya. Nah, saya kurang tahu juga kalau ini, yang tahu itu apa ya? Ada dalam pembahasan naat itu sama dengan apa ya namanya? Itu ada, nanti ada di bab najis itu kayaknya Pak. Di sebentar lagi. Izin masuk Ustaz. Tapi sudah baca seperti itu sudah benar Pak ya. Kalau memang boleh entah itu boleh atau enggak dibaca muhawalata
dengan diniatkan pada khobarnya. Izin masuk Ustaz. Karena seperti ini, kalau kita mengatofkan pada, misalnya kita mengatakan inna zaidan inna zaidan, kita mengatakan inna zaidan wa amrun iman, itu boleh. Dengan niat kita menjadikan atofnya itu pada asal sebelum dimasuki inna. Ada enggak? Itu pembahasan apalah kok lupa Pak. Sebentar, ada di materi ke-91 kah atau materi keberapa saya lupa. Mas Tasna Bakharaja, terus mana lagi? Intinya saya pernah baca itu, nah ini Pak, la nafsalaha ilatun ilatin kayaknya ini, atau sailatan, ada di atadribnya, coba baca kalau yang punya atadrib. Ini sailah ini bisa dibaca berapa? La nafsalahu. Nah, ini kan jadi naat. Nah, naatnya dari bisa maujudun, bisa apalah, sok lupa betul. Ada di anahu atadrib, apa di atadribnya. Oke, tak benar. Sailatun. Ya, sebentar. Oke, sebentar, tak saya punya kayaknya di atadribnya ada sailatun ya. Di sini sailatun. Ya? Di sini sailatun. Jadi apa, Pak? Di sini harokatnya sailatun yang tadrib. Yang takrib. Sailatun. Enggak, Pak. Di situ saya tulis yajuzu fihi ar-raf'u ala annahu sifatun li ismin. Itu jadi rofa, boleh rofa menjadi sifat pada isim ismila, pada isimnya la. Sebelum dimasuki la. Mura'atan lahu qabla dukhuliha. Ya zuzu fihi li'annahu marfu'an bil ibtida. Nah, seperti itu. Wan nasbu ala annahu sifatun lahu bi tibari mahallihi. Mahalluhu. Id mahalluhu nasbun bila. Nusiba bila sama id mahalluhu atau nasbun lah bila. Itu nasab bila dengan la. Wala yajuzu. Binawa apa Pak? Wala yajuzu bina'uhu alal fathi Pak bacanya. Alal fathi. Ya, tidak boleh dimabnikan fathah, dibaca sailatah. Kenapa? Liwujudil fasili bainahuma, karena adanya pemisah antara la bainahuma ya, antara isim dan khobarnya ini dipisah oleh lahuhu ya. Oke. Jadi kalau melihat dari itu sebenarnya mengatopkan pada asal itu ya berbolehkan. Maksudnya. Tapi tidak lebih baik, Pak. Lebih baik. Oke, sudah baca seperti itu ya. Gak ada Pak di bajulinya min, gak ada, gak dijelaskan juga, harus gak ada sih ya. Gak pernah dijelaskan, harus dicicipi kan, gak ada seperti itu. Ya mungkin perkiraan saja ya, min aulaunin auri rihin. Lanjut Pak, fa'in bakia. Jadi ini kalau gak mau dibaca bakia sebenarnya bisa dibaca bako Pak. Bako, karena kalau di kamus itu ada bako, ada bakia. Ini Pak Sunario ya tadi. Jadi ada bakia maknanya tetap. Atau kalau bakia itu lebih khusus sebenarnya pada tersisa ini Pak. Gimana fadullah. Wa fa'in bakia, maka jika tersisa. Tersisa itu apa bedanya dengan kekal Pak? Kalau menurut saya itu kalau tersisa itu pernah hilang tapi masih ada. Tapi kalau bako itu memang tidak berkurang. Tidak hilang. Ya. Pernah. Makanya, tapi dalam Al-Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, repot juga kan mau menerjemah itu, diambil dari bakia yabqa, ayo repot juga. Yang selama ini saya pernah pahami seperti itu. Oh, kalau bakia itu sisa, kalau baqo itu tetap. Tapi di Al-Quran bilang apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Ayo, masa Allah dikatakan tersisa? Intinya sama Pak. Pak Sunario andai kata bacanya bako tadi ya benar juga. Tapi sayangnya baca apa Pak? Bak. Iya. Bak. Apa bacanya sampean tadi? Fa'in
Bako kayaknya juga. Oh, bako kah? Iya. Hmm. Saya cek nanti di live tayangan ulangnya. Fa'in bakia tersisa, terus bacaannya apa? Mun najasati, rasa najisnya dor. Nah, ini repot juga, Pak. Mana cara mengetahui tokmun najasah itu? Iya. Butuh bantuan teman, Sat. Ya bisa aja. Tuh, sampean temannya terus yang mau disuruh. Oke. Pikiran Jadi, sendiri. ya mungkin kalau ikan mungkin masih bisa masuk akal lah. Cuma kalau kotoran manusia masa mau dicicipi. Kita makan misalnya ayam ternyata kok rasa tai ayam. Kentucky atau apalah. Kok bisa itu kan berindikasi oh ini nggak suci seperti itu. Cuma kalau berupa manusia, kotoran manusia itu kan umum. Tokmun di sini kan umum, nggak harus pada hewan kan? Ya, saya belum menemukan itu apa maksud dari tokmun au launun itu. Kenapa Pak, Bu? Atau ada yang pernah menemukan itu penjelasan? Bagaimana sih sebenarnya mentasawurkan min tokmin itu? Kalau launin ya warnanya jelas, rehin baunya jelas. Oh, itu nanti ulama udah ngasih siap-siap saat kalau ada alatnya, mungkin saat ada alat yang bisa tokmun. Dan pernah merasakan itu seperti itu? Sepertinya sama-sama nggak pernah mencicipi ya. Kalau ada apa namanya atof itu dia ini enggak tersusun nggak, maksudnya kita menghilangkan itu dari rasanya dulu terus ini enggak berurutan ya, artinya mulai dari mana saja ya, makanya ini aulit takhir. Ya. Untuk memilih ya maksudnya. Iya. Makanya saya di soal kemarin itu sama Mas Woni. Berarti kalau pakai waw itu harus ada indikasi didahulukan kah bilang. Misalnya innamas shadaqatu lil fuqara. Berarti itu fuqara lebih afdal kah karena disebut duluan. Sedangkan kalau wudu itu sebagaimana mazhab Syafi'i kalau disebut duluan itu berindikasi duluan. Iya, tapi kalau dalam bab sedekah itu, bab zakat itu enggak harus artinya diurut, enggak harus tartib ya. Cari fuqaha dulu baru fuqara dulu baru ketika tidak bertemu cari yang miskin. Bahkan kalau bisa kalau dalam zakat dalam mazhab Syafi'i ya, itu kan semuanya asnaf terpenuhi seperti itu dengan harta. Cuma kalau memang yang prioritas sepertinya, tapi saya enggak tahu lah. Itu adalah fuqara seperti itu. Memang ada indikasi kan. Cuma saya belum sempat baca juga. Lanjut. Maka itu mudarat Pak ya. Ini fi'il madhi sebagai jawabnya dari fa'in. Fa'in baqiya ta'mun najasati au diatopkan pada baqiya au baqiya launun. Au tersisa launun warna Pak. Ini diatopkan semua. Auri atau bau, tapi asurah ya, ini jadi sifat dari rehun karena terletak setelah isim nakira. Ini namanya naat jumlah wa naatu bi jumlatin munakkara yang sulit seperti itu. Jadi ini asurah Pak ya, asurah umumnya, tapi kalau ada yang asaro asiro tadi saya lihat asiro juga ada. Jadi adanya asiro sukar, adanya asurah bisa, tapi ya di kamus di sini asira ya. Oh ini Pak asurah ada Pak ya, asurah. Oke lah. Jadi biar sampean ketahuan kalau ngaji Pak. Jadi kalau pas kebetulan lafaz ini yang baca dua bilangnya Gus Bah itu Pak, biar ketahuan kalau sama-sama tahu. Au launun au rihun asura au asaro au asira seperti itu. Au asira zawaluhu. Begitu juga yang ini lam yadurra lam yadurru. Oke. Nah, maka kalau sulit zawaluhu tadi apa ya maknanya? Menghilangkannya. Lam yadurra maka tidak memudaratkan. Iya Pak ya. Jadi kadang kita cebok coba masih ada bau-baunya Pak ya.
Gimana ini? Ada nggak kasus seperti itu? Telah cebok kok masih ada sisa-sisa. Ya gimana Ada itu? Najis atau tapi enggak? nggak kentara. Hmm. Tapi daripada lecet set. Yang sudah digosok kan pakai sabun copi kadang Pak. Kadang Warnanya hilang, tapi rihnya masih ada. baunya itu loh. Maka ya kalau dari teks Sama ini ya bakmunya masih lam ada. yadurra itu ya la yajibu zawaluhu. Ya. Tidak mengapa gitu, tidak bahaya ya. Coba di sini sebagai tambahan ya. Dobit ta'assur itu bagaimana? Kriteria dikatakan sulit itu gimana? Kan tadi ada dikatakan asurah zawa luhu yang sulit untuk dihilangkan. Hilangkan. Dobitnya bagaimana? Kriteria untuk menghilangkan. Di sini tak bacakan. Bisa disimak wa dobitu ta'assuri. Kriteria sukar atau sulit dihilangkan itu alla yazula bil hissi, itu tidak hilang dengan upaya menghilangkan dengan air salah sama rotin 3 kali digosok 3 kali dikasih air tidak mempan Mbak. Famatahattahu ilma'i salasan walam yazal tuhurul mahalli, maka kalau itu sudah 3 kali upaya kita siram kita basuh 3 kali Pak ya, fa idza qadara ala zawalihi ba'da dzalika lam yajib li anal mahallah tahirun. Maka jika sudah bisa melakukannya, bisa untuk menghilangkan ba'da dzalika setelah itu, maka tidak wajib untuk dibasuh kembali seperti itu, di anal mahalla tahirun, karena mahalnya sudah suci. Cuma kalau ada sedikit bau ya itu memang zatnya ya, yang salah makan kah atau apa misalnya. Fayajibu zawaluhima. Yang mana Pak? Bejuri Pak yang saya baca. Iya. Naam in baqiya ma'an fil mahalli wahidin ma'an min najasatin wahidatin fayajibu zawaluha illa in ta'adzara kama marra fi baqa'i ta'ami li quwwati dilalatiha li quwwati dilalatihima ala baqa'in najasa. Fa in baqiya mutafarriqaini aw min najasataini wa asra zawalu malam ya durrah, seperti itu. Iya, oke, in baqiya ma'an, kalau bersama-sama tidak hilang fi mahallin wahidin, di tempat satu tempat min najasatin wahidatin fayajibu zawaluha illa in ta'adzara kama marra fi baqa'in ta'mi liku wa tidilalatima ala baqa'in najasati. Ya intinya kita berusaha untuk menghilangkan seperti itu Pak, menghilangkan. Terus lanjut Pak ya. Kayaknya ya sudah jam 10:30 makanya. Oke, wa in kanatin naja. Ini penafsilan berarti. Nah, tafsir yang kedua ini sebenarnya, atau pada fa'in bakia tadi itu ya. Iya. Wa in kanatin najasatu tadi kan di sini in kanat musyahadatan bila ini. Wa in kanatin najasatu ghaira Musyahadatin. Irhamukallah, siapa yang wahia terus wahyal musammatu sama dengan yang tadi, ini si maf'ul bil hukmi ya. Maka jawabnya di sini jadi fayakfi, maka cukup ya, jaryul ma, jadi masdar dari jaro ya, jaro ya, jadi jarian. Maka cukup mengalirkan air alal mutanajjisi yang terkena najis biha walau ini yang perlu dicatat bahwa setelah lau ini tiba-tiba nasab jadi apa? Nah itu dia benar. Ada kana, khobar dari kana isim yang dibuang. Apakah boleh? Boleh saja Pak, membuang isim dan kanahnya, kana dan isimnya. Kapan? Ketika terletak setelah in atau terletak setelah lau. Apa kaidahnya? Wa yahdhifunaha wa yubkunal khabar wa ba'da in walau katsiran dashtahar. Wa yahdhifunaha, ulama itu membuang wa yubkunal khabar dan menetapkan khabarnya saja, membuang kana dan isimnya. Kapan? Wa ba'da in, setelah in, walau dan lau, ba'da in dan lau, setelah in dan lau, dashtahar, dan itu sudah masyhur seperti itu.
Jadi walau kanat marrotan walau kana, jangan kana Pak ya, karena jaryul ma'i ya tadi walau kana. Ya. Kalau itu hukmiyah, yang penting mengalir. Jaryu itu mengalirkan air, Pak. Sampai mengalir. Walau kana marotan. Walau kana maratan wahidatan. Cukup disiram, Pak. Kalau cuma bekas-bekasnya kan, hukmiyah sudah rasa, bau sama warnanya sudah hilang. Makanya cara menghilangkan itu ya kita jadikan hukmiyah dulu kan. Kita misalnya Dari ainiyah tadi. ya keringkan dulu atau ya hilangkan semua tadi sifat-sifatnya, baru cukup jaryul ma'i, itu sudah cukup. Oke. Tanya Ustaz. Silakan Bu. Ini mau tanya yang muhawalah tadi Ustaz, di baris ketiga nih. Yang muhawalati zawali awsafiha. Ini kan muhawalah artinya kan mengusahakan ya Ustaz ya. Oke. Mengusahakan, tapi di sini kok hilang pakainya zawal. Maksudnya mengusahakan hilangnya sifat-sifatnya Bu. Sifat-sifatnya. Ya enaknya bilangnya Pak Furqan ini lebih makna menghilangkan, berupaya untuk menghilangkan sifatnya dulu gitu loh Bu. Iya. Ya, berarti memang, bisa diartikan menghilangkan ini. Iya bisa juga bisa. Karena apa namanya, kalau seperti ini kan ada upaya lah memang dari kita sebagai pelaku, enaknya menghilangkan seperti itu. Tapi kalau yang ainiha ini zawal di sini hilang aja ya Ustaz. Saya belum menemukan ini ya, kenapa menggunakan zawal, gak menggunakan izalah saja, padahal judulnya kan izalatun najasah kemarin itu ya. Tiba-tiba menggunakan zawal. Jadi andai kata saya menjadi penyarahnya Bu, kan biasa Bu mengkritik, biasanya Ibnu Qasim itu mengkritik siapa? Mengkritik Abu Syuja. Abu Syuja kan yang punya dalamnya ini Bu, yang di luarnya ini. Nah, biasanya itu yang mengkritik Ibnu Qasimnya adalah Bajuri, cuma sekarang saya tidak menemukan ininya. Jadi kritikannya itu biasanya Pak, kalau dalam syarah-syarah itu bilang seperti ini, lau abbarol musannifu, andai kata musannif itu mengibaratkan izalah, afdalu atau ahsanu, itu lebih baik seperti itu. Dan yang paling banyak itu Syekh Zakaria Al-Ansori Pak. Sampean kalau baca karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori itu semuanya ya sudah selesai semua pengarang-pengarang kitab yang beliau itu ini, wa ta'biri aula min ta'biril asli, seperti itu. Itu apa Pak andai kata bahasa sekarang? Dan ungkapan saya menggunakan seperti ini itu lebih baik daripada ungkapan musannif yang seperti itu. Wa ta'biri, dan ungkapan saya ini lebih baik. Bahkan banyak yang ditambah-tambahin ya. Hadza min ziyadati. Itu di apa namanya sama beliau itu disandingkan dengan perkataan musonib, tapi beliau bilang ini tambahan saya. Jadi seakan-akan musonibnya bilang itu, padahal enggak Pak. Tapi beliau jelaskan terakhir apa namanya, wa hadza min ziyadati, biasanya seperti itu, dan ini tambahan saya. Coba baca Fathul Wahhab. Dan beliau itu ya memang diapit dua hajar kan, makanya luar biasa. Gurunya Ibnu Hajar, muridnya Ibnu Hajar juga. Ustaz, ini mau nanya Ustaz. Kenapa Pak? Kan ada wa in kanat, itu kan harusnya kanat Ustaz ya. Kemudian kita kasrokan wahurikal bil kasri li ajli takhulusi gitu Ustaz ya. Terus kalau di keadaannya seperti di misalkan alaikumussalam, tidak dibaca alaikumussalam, itu gimana Ustaz? Tabaan li anu Pak, lima qoblahu, seperti itu. Jadi kaidah seperti itu ya gak baku juga, seperti itu. Tidak semuanya. Idza al-kasru idza hurika asukun idza hurika bil kasrati. Jadi adakannya dengan fathah malah.
Karena fathah apa? Khaful harokat. Tapi kalau domir itu enggak, kaidah seperti itu enggak dipakai, Pak. Untuk domir itu. Domir ya. Untuk domir itu adalah munasabah dia. Makanya kita sambung coba fi sambung dengan hak domir mufrad menjadi fihi. Fihi. Ya, kalau ketemu dengan lam enggak lahi tapi lahu. Itu min menjadi minhu, enggak minhi. Nah, jadi apa ya, memberi harkat seperti itu sebenarnya kama qolahul Arab seperti itu. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Iya. Seakan-akan dia simai seperti itu, Pak. Tapi dia bilangnya itu adalah munasabah. Jadi menyesuaikan ya. Makanya alaihi apa alaihu? Alaihi. Tapi di Al-Qur'an alaihullah wa sayutihi ajron azimah. Oke. Jadi gimana itu? Iya benar. Imam Kisai makanya nggak mau, tetap bacanya alaihi. Ya sudah, karena itu Nabi pernah baca alaihu seperti itu loh, Pak. Nabi pernah baca alaihu. Dan dulu saya sempat penasaran juga, Pak. Sempat penasaran tentang ini. Lah, kata Imam Al-Jazari itu, Pak, tidak mungkin qiraah yang sahihah itu menyalahi aturan nahwu. Saya mau tanya, lebih awal mana, Pak? Al-Quran sama nahwu, Pak? Al-Quran dong, Ustaz. Iya kan? Kalau dengan bahasa Arab? Bahasa Arab dulu. Bahasa Arab. Okay. Jadi kalau ada Al-Quran bertentangan dengan, pernahkah Al-Quran bertentangan dengan bahasa Arab? Bukan nahwu ya, dengan bahasa Arab. Iya. Kayaknya nggak pernah, Ustaz ya. Jadi kita kadang ya, saya dulu seperti itu, kalau tidak mungkin Al-Quran itu karena nahwu itu setelah Al-Quran ya. Maka kalau Al-Quran itu seakan-akan nggak ikut nahwu, nahwunya yang harus dirubah loh. Nahwu itu sudah aturan orang Arab loh, Pak. Nahwu itu kaidahnya mengikuti Anul Arab sudah. Maka ya seakan-akan lebih awal nahwu juga, Pak. Walaupun belum ada namanya ya, karena nahwu itu adalah mempelajari tentang kaidah bahasa Arab. Maka kita kalau yang malas kita bisa alaihu. Oh, itu seakan-akan berarti nahwunya harus dibuat kaidah lain seperti itu. Sedangkan kata Imam Al-Jazari apa? Qiraah yang shahihah diantaranya adalah secara rosem diakui, secara nahwu tidak tidak menyalahi aturan nahwu. Maka kalau ada alaihu itu bagaimana? Sedangkan kita tahu aturan nahwu itu adalah alaihi. Yo, siapa yang dibenarkan ini? Litakdim. Litakdim. Ya litakdim kan alasan nggak Pak itu, Pak. Alasan itu alasan tasawuf, Pak, bukan alasan nahwu, Pak. Iya kan? Bener. Iya. Itu ya mohon maaf bilang guru saya, itu ya malas saja yang mau cari alasan, yang mau nelitiin. Sama dengan apa? Allahumma itu kan asalnya ya Allah. Ya-nya diganti pas pertanyaannya kenapa kok diletakkan di akhir? Oh, itu menghormati lafzul jalalah bilangnya. Makanya ditaruh. Bilang guru saya itu, ya bilang aja gak bisa dibaca, kalau dibaca mallahu. Nah, itu tanya Ustaz. Karena menghormati lafaz Allah bilangnya. Mendahulukan jadinya kan. Saya itu ketemu dua contoh di Quran, ya itu kan yang kalau mati dua. Ada di alladzi khalaqakum min anfusikum min nafsi wahidah, sama alladzi ja'alakumul ardo kan gitu. Kok ini yang satu disukun kemudian yang satunya didomahkan gitu. Yang satu ja'alakumul ardo, yang satunya alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Khalaqakum min nafsi wahidah. Oh, itu kan sukun karena gak ketemu dua sukun, Pak. Enggak, khalaqakum itu normal. Iya. Tapi ada ini alladzi ja'alakumul ardo gitu. Ya, itu ada alnya, makanya. Ya. Oke, jadi cara jawabnya gimana? Itu penasaran itu saya jawab dulu 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ada di YouTube. Saya pernah lihat alaihu fasayutihi yang kelihatannya agak ikut sesuai aturan nahwu.
maka itu ternyata seperti ini Pak. Andai kata itu memang nggak menyalahi, andai kata itu menyalahi nahwu, bukan kita yang mengkritik Pak, tapi orang-orang, ya Abu Jahal sama Walid, ya kan, Walid kan ahli syair kan, orang tuanya Khalid Pak, yang Walid. sampai mengaku bahwa tidak ada orang yang lebih ahli dalam syair ketika dibacakan surah Al-Quran, dan itu diabadikan kan dalam juz 27 itu ya, yang mengatakan bahwa ya Muhammad Majnun dan itu adalah syair dan lain sebagainya kan. Sebenarnya hampir percaya seperti itu, cuma karena gengsi saja sama ini. Karena andai kata Al-Quran itu menyalahi kaidah ya, kaidah apa? Nahwu, kaidah bahasa Arab Pak ya, jangan bilang nahwu ya. Nahwu kan ada setelah itu penamaannya. Sebenarnya kaidahnya sudah ada. Coba Al-Quran andai kata salah Pak, ya mereka yang ngeritik Pak. Tapi gak ada Pak dari segi bukan hanya nahwunya Pak, dari segi belaghahnya, dari segi apanya, semuanya gak ada. Maka saya penasaran ini gimana, sedangkan Imam Jazari mengatakan apa namanya, qiraah sab'ah itu tidak, qiraah yang shahihah ya, tidak akan menyalahi kaidah. Nah, seperti itu. Karena ciri-ciri kaidah syadah ya seperti itu, menyalahi nahwu. Maka ternyata Pak, saya temukan dalam Alkitab itu. Alkitab itu kitab nahwu paling klasik Pak. Namanya Alkitab. Memang Alkitab ya. Punyanya siapa? Imam Sibawayh Pak. Oh, Imam Sibawayh punya kitab namanya Alkitab ya. Oke. Sehingga apa kata beliau itu, bahwa al aslu fid dhamir itu al munfasil itu loh Pak, huwa humahum itu. Coba huwa humahum, kemudian hanya berhakat apa itu? Berhakat apa? Dhammah kan? Dhammah. Ya. Dan luwatu Quraisy Pak, orang Quraisy itu biasa bilang apa? Alaihu. Dan nggak harus dipakai secara mayoritas Pak, enggak Pak. Yang dikatakan itu tidak menyalahi itu berarti kadang yang minoritas juga dipakai, seperti itu kan. Jadi jarang dipakai tapi ada sebenarnya gitu Sat ya. Iya, yang penting ada, seperti itu kan. Yang penting ada. Maka itu ya sudah tidak dikatakan syad, enggak. Tidak dikatakan syad. Karena masih ada yang pakai dan itu dibenarkan, seperti itu. Makanya coba andai kata Al-Quran itu semuanya pakai alaihu, tidak apa namanya ya, tidak mengikuti aturan habis-habisan sudah kan. Diprotes berarti sama ya Musailamah ya? Pak, Musailamah dan lain sebagainya, grup-grup itu ya. Kalau dikatakan simai gitu gimana Ustadz? Simai Bu, ya simainya kan banyak nantinya Bu. Simai alaihi kan banyak juga seperti itu, yang nggak bisa Bu. Simai itu satu ketetapan yang memang itu saja yang dipakai, seperti itu loh Bu. Buktinya Imam Kisai bacanya alaihi tetap kan. Qiraah kita yang hafaz riwayat hafaz kita membacanya alaihu kan. Ansanihu juga. Jadi memang secara aturan nahwu tidak bisa didefinisikan, dibikin tata cara, tapi ada gitu Sat ya. Oke. Jadi seperti itu Pak. Ya siap, terima kasih. Tanya Ustaz. Kenapa Pak? Iya Pak, silakan. Misal tadi kan Allahumma asalnya kan ya Allah. Misalnya kalau ada saya panggil ya Zaitu, misalnya saya ganti Zaituma gitu, bisa nggak? Ya Zai? Ya Zaitu saya ganti Zaituma. Zaidumma. Ya.
Sepertinya bisa, Pak. Seperti halnya yaumamma, atau ada yang menggunakan tambahan ma-nya mazaidah ya. Ya seperti Allahumma. Oh, itu Pak. Bukan Pak, itu Pak. Itu asalnya ya Allah. Jadi zaidum Zaituma. Ya zaitu zaituma. jadi zaituma. Ya amma. Wal aksarullah ma. Enggak, itu sudah Pak, itu Pak. Sudah aturan, enggak boleh yang lain itu. Khusus lafaz Allah saja itu. Khusus Siap. lafaz Allah. Ya. Terima kasih. Enggak boleh Pak ya. Enggak bisa dibuat ini. Itu bisa dilihat di Matan Thayyibatun Nashri Pak. Jadi sampean kalau mau belajar tajwid itu, kitab induknya di Matan Thayyibatun Nashri itu sangat erat dengan kaidah nahwu Pak sebenarnya Pak. Tajwid itu. Makanya kita yang menekuni, yang belajar ini walaupun secara online, nanti kalau yang punya bekal baca-baca sedikit ya. Baca kitab-kitab yang gampang dulu. Jadi seperti ini kata Imam Jazari itu dalam Thayyibatun Nashri. Fakullu ma wafaqa wajha nahwin wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Jadi yang dikatakan qiraah shahihah itu cocok dengan kaidah nahwu wajah nahwin wa kana lirasmi ihtimalan yahwi, dan juga secara rasm diakui. Wa sahha isnadan huwal qur'anu fahadihi salasatul arkanu. Itu adalah salah satu 3 rukun yang harus dipenuhi. Sehingga wahai summa yakhtalu ruknun asbiti, ketika sudah tiada salah satu rukun, maka asbiti syududahu, dipastikan itu syad. Lau annahu fis sab'ati, meskipun itu ada di qiraah sab'ah misalnya. Tapi ya qiraah sab'ah enggak kan. Kitab induk dari tajwid itu namanya Qiraatul Thayyibatun Nashri fi Qiraatil Asyri Pak. Kitab induknya. Walau in kana fi sab'ati. Iya. Kelihatan nggak Pak ini? Enggak, Sat. Oh. Thayyibatun Nashri. Oh Pak. Jam berapa sudah Pak? Pak silakan baca Bu. Coba simpulkan, bukan simpulkan, baca ulang coba sama terjemah ini. Siapa ini yang mau membaca dan menterjemahnya? Mau sedikit-sedikit gak apa-apa. Silakan. Hah? Tanya dikit lagi. Kenapa Pak? Itu jumlah fi'liyah takunu yang baris 3 itu jadi khobar kaifiyah ya? Iya. Ya sudah, terima kasih. Cuma agak lengkap di sini Pak, agak muat tadi. Sedangkan ya, ini khobaru hazawalid, khobar dari takunu. Enggak, maksudnya khobar dari wa kaifiyah. Iya, ada di takunu Pak. Iyalah seperti itu nanti. Ialah adanya atau keberadaannya dihilangkan ainnya. Ya, terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ibu, ayo mau dibaca lagi kah atau gimana, atau sudah? Karena 5 menit lagi. 4 menit. Silakan. Ayo Pak, mau bagi gak apa-apa juga. Ayo, yang sama terjemahannya. Saya Ustadz, coba. Ya, silakan. Wabi wal arwati, adapun membasuh semua baul, semua kencing dan kotoran, walau kana min ma'kulillah, walaupun ada keduanya, kencing dan kotoran, dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Wajibun ialah wajib, wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini. Dan wa kaifiyah dan tata caranya ghuslin najasati, membasuh najis, in kanat musyahadatan bil aini, jika ada najis, musyahadatan bil aini, disaksikan dengan penglihatan. Apa itu? Musyahadatan bil aini, dilihat dengan ain, penglihatan, dengan mata. Wahyal musammatul bil ainiyati, wahya adapun yang disaksikan dengan mata,
Al-musammatu bil ainiyati ialah dinamakan bil ainiyati dengan najis ainiyah. Dinamai dengan najis ainiyah. Takunu bizawali ainiha adapun Takunu ialah langsung saja. Takunu bizawali ainiha ialah menghilangkan Iya, seperti itu saja. ainiyahnya. Ustaz? Iya, lanjut. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan itu. Ia berupaya menghilangkan sifat-sifatnya. Min dari rasa au launin atau dari bau. Ras apa itu? Bau. Bau. Fa in baqiyat ta'mun najasati darron. Maka jika Dorro. Iya, dorro. Fa in baqiyat ta'mun najasati darra. Maka jika lamun tetap apa itu? Tersisa ta'mun rasa najis darron, maka Dorro. Kok dorro terus? Dorro. Maka apa itu? Maka Memudaratkan. Memudaratkan itu ya berpengaruh lah maksudnya. Memudaratkan. Aw launun aw rihun ansura zawaluhu lam yadurruh. Lam yadurruh. Aw launuh atau warnanya atau baunya asurah yang sulit. Yang sulit hilangnya bau dan warnanya, lam yadurrah maka tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan. Terus Najasatu ghairu musyahadatin, dan jika ada ianya najis, ghairu musyahadatin ialah lain yang disaksikan. Dilihat saja. Kayak kalau mensaksikan itu kayak apalah? Ya, dilihat. Ghairu musyahadatin dilihat. Wahyal musammatu bil hukmiyati. Wahya adapun apa itu najis yang dilihat, musamma ya ialah yang dinamakan najis bil najis hukmiyah. Fa yakfi jaryul ma'i, maka cukup baginya, maka cukup jaryul ma'i apa itu? Mengalirkan alal mutanajjisih, atas tempatnya najis, biha dengannya najis, walau marratan wahidatan, walaupun sekali ya. Oke. Agak sulit kah Mas Hasan? Bahasanya Ustaz. Agak kaku. Banyak kemaduraannya. Campur bilingual Madura kayaknya. Oke. Di mana sampean? Di Kalimantan, Ustaz. Oh iya, yang dari kah? Kalimantan Tengah kah? Nggih, Sampit. Oke, wa waslu jami'il abwali wal arwasi, dan adapun membasuh seluruh kencing dan kotoran, walau kana mimma kulillahmi, meskipun iya berupa, kalau sampean nggak ngerti bilang iya saja seperti itu. Entah nanti iya kemana, cari sendiri ya teman-teman yang dengarkan itu. Walau karena meskipun iya dari sesuatu yang bisa dimakan dagingnya. Karena isim dhamir itu kan iya memang kan Pak terjemahannya.
Kan isimnya di sini huwa kan iya. Bilang saja iya seperti itu. Wajibun hukumnya wajib. Wa kaifiyatu waslin najasati, dan adapun tata cara membasuh najis. Ingkanat musyahadatan bila ini, jika ia bisa dilihat oleh mata, iya lagi di sini entah iya apa terserah sampean. Wahiyal musammatu bila ini, dan ia disebut dengan najis ainiyah. Maksudnya ia kalau minta penjelasan ya baru saya jelaskan nantinya. Dan ia disebut dengan najis ainiyah. Takunu ialah adanya tersebut, cara menghilangkan maksudnya bizawali ainiyah, dengan menghilangkan bendanya, wa muhawalati zawali awsafiha, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya, min dari bau, au launin atau warna, au rihin atau rasa tadi ya, ini bau, min dari rasa, launin warna, dan baunya. Fa in baqiya ta'mun najasati dharrah, maka jika masih tersisa rasa najisnya maka hukumnya mudarat, maka ia dharrah masih mudarat ya, maksudnya berpengaruh seperti itu. Aulau launun au rihun, atau masih tersisa apa namanya launun, warna ya, warna dan atau rasanya, atau rasa atau baunya, asur zawaluhu, yang notabene itu sulit dihilangkan, maka lam yadurrah ya, maka memudaratkan. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin, jika najisnya itu tidak bisa dilihat oleh mata, wahyal musammatu, dan ia disebut dengan najis hukmiyah, fayak fi jariyul ma'i, maka cukuplah mengalirkan air alal mutanajjisi, bagi yang kena najis tersebut, walau marratan wahidatan, meskipun itu sekali. Oke. Jadi seperti Tanya Ustaz. Kenapa? Baris kelima zawaluhu itu domir ha itu rujuknya kemana? Tokmun, Mbak. Tokmun. Ya, tokmun au launun, semuanya tercakup nanti. Nggak bisa hum atau huma gitu Ustaz ya? Nah, gitu. Karena di sini menggunakan au, Pak, bukan menggunakan wau. Akan menggunakan wau itu pakai hum, Pak. Karena kalau au itu kan atau. Ya, itu salah satu ya. Takhyir, betul Pak Tolim. Dari mana sampean Pak Tolim? Saya dari Lamongan, Jatim. Oh, Lamongan. Balikpapan ada kah Balikpapan? Kenapa Pak? Sampean mana Pak? Enggak, saya mau ada kesana saat Balikpapan mungkin 1-2 minggu lagi. Saya Pak Balikpapan dekat aja. Ada Pak Anu sih sebenarnya, tapi gak ikut Pak ini. Pak Surya itu Balikpapan, tapi saya kemarin mau ketemu Ustadz juga. Oh, jauh juga 9 jam ya. Jauh Pak ke sini. Laut darat sampai Hatam, baca Fathul Qorib sampai Hatam itu Pak. Pesawatnya 1 juta ke sana ya. Lumayan. Hatam. Tapi kalau ketemu ya harus baca Pak setoran. Setoran ya. Langsung. Tapi pilihan saya yang udah ini nih 89, 90 gitu kan. Nggak ketemu langsung, mudah-mudahan ketemu di akhirat Ustaz ya. Amin. Tapi di surga Pak ketemunya Pak. Amin. Oke, jadi seperti itu ya kalau au itu pakai hu saja, karena takhyir au itu salah satunya. Oke, andai kata pakai waw maka zawaluhum. Kira-kira seperti itu Pak. Dan mungkin kita akhiri dulu Pak, karena malam Senin besok aktivitas kembali kayaknya. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat malam Rabu Pak ya. Malam Rabu mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Dan yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, keluarga kita semua, dan mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan diberikan kemudahan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabillil rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Sama-sama Pak.